Lompat ya. Oh, strike. Strike. Wih. Man, Pak Enes. Strike. Double strike. Mantap. Ini dia. Strike, bos. Strike. Sebagai negara bahari, nelayan Nusantara memiliki beragam cara tangkap ikan yang unik dan tentunya masih tradisional. Salah satunya yang hendak saya ikuti kali ini, Strike Back Mania. Saya mau main layang-layang nih, Strike Back Mania. Tapi ini bukan sembarang layang-layang. Ini adalah teknik tradisional untuk memancing ikan cendro menggunakan layang-layang yang biasa dilakukan oleh nelayan di Tegal, Jawa Tengah. Nah, sekarang ini kita mau merangkai nih. Sebelum memancing, kita rangkai dulu pancingannya menggunakan senar. Rangkaiannya udah jadi nih. Jadi pakai layang-layang seperti ini, menggunakan plastik Pak ya. Menggunakan plastik, nah ini juga disesuaikan nih. Tergantung besarnya angin Pak ya. Semakin besarnya angin, kita cukup pakai yang kecil. Tapi kalau anginnya lagi rada kecil seperti ini, kita pakai yang rada besar Pak ya, layang-layangnya Pak. Layang-layang udah siap, tinggal kita pasang umpannya. Jadi unik banget nih Strike Back Mania, nggak pakai kail sama sekali, tapi pakai ini Pak, dibikin simpulnya simpul hidup Pak ya. Jadi nanti cara makannya cendro adalah seperti ini. Nah, bagian cucut atasnya atau moncong atasnya dia terikat nih, semakin narik, semakin mengecil. Nah, jadinya seperti ini. Jadi unik sekali Strike Back Mania. Oke, kita coba Pak ya. Oke, semoga dapat ya Pak. Tali pancing yang digunakan cukup besar, jadi aman walaupun terkena gigi dari ikan cendro. Cara menerbangkan layang-layangnya menggunakan galah bambu yang sekaligus untuk mengontrolnya. Mancingnya nih menggunakan galah seperti ini. Nah, galah ini berfungsi sebagai pengganti joran. Supaya nanti pas dapat ikan bisa ditarik strike-nya. Oke. Dan selain itu juga supaya gampang dalam memainkan action ikannya. Ikannya kan ikan mati nih, kita pakai ikan bilis. Nah, harus ditarik, disentak-sentak, dintul-tul ngoten Bang nggih. Dintul-tul supaya seperti ikan hidup. Jadi nanti menarik perhatian si ikan cendronya. Memancing dengan layang-layang merupakan tradisi unik nelayan Nusantara yang digunakan secara turun-temurun. Menurut catatan sejarah, memancing menggunakan layang-layang sudah ada sejak tahun 1600-an. Tidak hanya di Tegal, beberapa daerah di Indonesia juga ada yang menggunakannya. Waktu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Umpan ikan layang yang digunakan sebagai umpan langsung disambar oleh ikan cendro. Strike! Wih, dapat Pak. Wih, lompat ya. Wih, mantap. Waduh, berhasil akhirnya Pak ya. Pak Tarzani pun langsung berduel dengan sang pemangsa. Ikan predator pun tidak mau menyerah begitu saja. Ia terus berusaha melepaskan diri dengan cara melompat keluar permukaan air. Wow, gerakannya begitu liar. Jadi nggak bakal lepas. Gak ada kailnya, tapi sistemnya dia ngikat seperti ini nih. Bahkan sampai ujung mulutnya nih. Wah, ini walaupun giginya tajam tapi aman Pak ya. Gini nggak bakal putus Pak ya. Mantap, pancing manis Strike Back, mantap. Tidak perlu menunggu terlalu lama, permainan umpan di permukaan air milik Tarzani kembali menggoda ikan untuk menyantapnya. Fish on! Wih, tuh. Serunya kalau kita mancing cendro tuh, bisa terbang dia. Habis ini kalau kita tarik terus bisa terbang nih. Lihat ngeberontaknya. Coba Pak, tarik lagi Pak, pelan-pelan Pak. Tarik Pak, awas Pak. Ini kalau ini. Nelayan senior memang beda ya Strike Back Mania. Tarzani terlihat cukup tenang menarik tali pancingnya. Seekor ikan cendro kembali didapatkannya.
Mumpung potensi sambaran masih tinggi, saya pun ingin mencobanya langsung. Rezeki memang tidak kemana. Umpan langsung disambar oleh sang predator. Strike! Tarik, Pak. Saya langsung menarik tali pancing agar ikan tidak moncel. Sensasinya benar-benar luar biasa dan sangat berbeda jika dibandingkan dengan memancing menggunakan joran dan reel. Akhirnya seekor ikan cendro berhasil landed di tangan saya. Ini dia nih ikan cendro atau di sini nyebutnya ikan caracas, Pak ya. Ikan caracas nih. Dia nama latinnya adalah Tylosaurus crocodilus. Nah, kenapa disebut itu? Karena nih kita lihat nih di bagian moncongnya dia menyerupai buaya dan giginya juga tajam sekali seperti buaya nih. Makanya dinamakan crocodilus. Ikan cendro memiliki barisan gigi yang runcing dan tajam. Saya jadi penasaran, setajam apa sih gigi ikan cendro ini? Oke, sekarang saya mau buktiin nih seberapa tajam gigi dari ikan cendro ini nih, pakai botol. Saya coba menggesekkan sedikit permukaan botol plastik, apakah bisa bolong? Wih, ini nih bukti dari ketajaman gigi ikan cendro nih. Digesek sedikit aja, botolnya sampai sobek seperti ini. Nah, saking kuatnya gigi dan rahang ikan cendro, tapi dia memiliki sifatnya mencengkram. Berbeda dengan ikan tenggiri atau barakuda yang sifatnya mencabik-cabik. Ini hanya mencengkram aja dan akhirnya nanti baru memakan mangsanya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Selesai memancing ikan cendro dengan nelayan layang-layang, perut saya mulai merasa lapar. Saya pun mengajak Jamal dan Rangga untuk membuat masakan yang spesial berbahan dasar ikan cendro. Oke, sekarang kita mau masak makanan khas Pantura nih. Namanya adalah mangut. Mangut itu sendiri identik dengan ikan yang dipanggang atau diasap. Baru nanti kita masak menggunakan kuah santan. Oke, udah ready semua ya, perapian? Siap-siap semua. Bumbu biar urusan saya sama Mas Jamal. Oke, langsung aja kita masak ya. Bahan-bahannya sudah siap, tinggal bagi-bagi tugas saja. Daging ikan yang sudah dibersihkan langsung dipanggang atau diasapi supaya ada sensasi rasa smoky pada hidangan mangutnya. Bumbu halus yang sudah jadi langsung ditumis hingga aromanya semerbak Strike Back Mania. Jika tumisan bumbu sudah wangi, baru tambahkan potongan jahe, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Lanjut tambahkan santan kental dan air secukupnya. Setelah kuah mendidih, masukkan daging ikan yang sudah dipanggang. Supaya lebih sedap, tambahkan daun kemangi. Tunggu sebentar hingga bumbu meresap pada daging ikan. Ini dia hasilnya. Mangut ikan cendro ala Mancing Mania Strike Back. Langsung saja kita makan, biar perut gak semakin berontak. Rasanya memang luar biasa Strike Back Mania. Aroma asap daging ikan dipadukan dengan kuah mangut yang gurih memberikan sensasi rasa yang sangat khas. Enak Jos. Ini kuahnya benar-benar gurih banget. Pedesnya juga mantep. Rempah-rempahnya juga nih kerasa banget. Dan yang paling jadi ciri khas mangutnya nih, smoky-nya benar-benar kerasa banget Strike Back Mania. Dan juga daging dari ikan cendro tuh kenyal seperti ikan gabus. Jadi pokoknya dimasak seperti ini ternyata enak banget. Mantap ya? Mantap, mantap. Oke, Mancing Mania Strike Back. Mantap. Sedang asik menggulung reel, tiba-tiba tali pancing saya ditarik cukup kuat. Strike! Wih! Strike! Ke belakang ikannya nih.
Tidak mau kehilangan momen, saya pun langsung menghadapi ikan yang menyambar. Pergerakannya begitu liar, hingga saya harus bergeser ke bagian belakang kapal agar memudahkan pertarungan. Baru lempar 2 kali, ternyata spoonnya amis. Wah, double strike depan. Wah, strike. Wow, double strike. Wah. Herman yang berada di haluan kapal juga mendapatkan sambaran. Tenaga perlawanan ikan saya rasakan cukup kuat. Udah kelihatan nih. Tenggiri. Akhirnya ikan berhasil saya buat menyerah dan 2 ekor ikan tenggiri berhasil landed. Nih, tadi saya di belakang double strike sama Mas Herman. Ini diem baik ternyata udah naik, mandiri banget. Ayo sini Mas Herman. Ikan tenggiri memiliki penglihatan yang sangat tajam. Hal ini membuat mereka menjadi salah satu ikan predator yang efektif dan aktif bergerak. Salam pembuka yang manis dari perairan Tegal. Mancing Mania Strike Back! Mantap! Strike Back Mania, kali ini saya sedang berada di laut utara Pulau Jawa, tepatnya di Karangjeruk, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Berada di spot dangkal dengan kedalaman sekitar 10 meter, para angler menyiapkan teknik casting dengan spoon seberat 20 gram. Dan tak perlu menunggu lama, umpan Jamal pun berhasil memikat sang predator. Fish on! Strike, bos! Strike! Karakter dari tarikan tenggiri memang membuat candu. Sebagai ikan perenang cepat, tentu tak mudah untuk bisa menaklukkannya dengan cepat. Setelah berhasil menguasai keadaan, Jamal akhirnya bisa menyudahi perlawanan ikan. Seekor ikan tenggiri berukuran sedang berhasil naik di perahu sebelah. Memiliki bentuk tubuh memanjang dan ramping seperti torpedo, ikan tenggiri memiliki tulang belakang yang fleksibel sehingga mampu berenang sangat cepat. Kecepatan maksimalnya bahkan hingga menembus 80 km per jam. Mancing Mania Strike Back, mantap! Menyesuaikan dengan karakter ikan tenggiri yang memiliki penglihatan tajam, umpan berkilau seperti spoon memang kerap menjadi andalan para pemancing. Ini dia nih. Untuk mancing tenggiri saya pakai umpan spoon seperti ini. Nah, kenapa dinamakan spoon? Karena dia memang bentuknya seperti sendok ini, sendok seperti ini tuh. Nah, di dalam air dia actionnya menyerupai dengan ikan umpan di habitat aslinya, atau biasanya seperti ikan selar. Jadi kita retreatnya harus kenceng biar menarik perhatian si ikan tenggiri. Mantap, kita coba lagi. Bismillah, semoga dapat. Mumpung kapal sebelah ada di depan mata nih, kalau strike langsung saya teriakin nanti. Wih, mana nih? Diam-diam baik. Herman yang sedari tadi memainkan umpan di haluan perahu terus mencoba peruntungannya. Instingnya sebagai pemancing patut diacungin jempol. Strike! Mantap! Mantap! Ini dia! Wah, Mas Herman, ini benar-benar amis. Dari tadi nih semua teknik bisa nih strike semua, bagian strike semua. Wah, apa ini? Adu tarik tenaga antara ikan dan Herman pun tidak terelakkan. Akhirnya pengalamanlah yang berbicara. Seekor ikan tenggiri berhasil didapatkan oleh Herman dan menambah jumlah ikan yang naik di perahu. Ikan tenggiri memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dagingnya dapat diolah menjadi berbagai macam makanan seperti pempek, siomay, ataupun kerupuk. Keriuhan kembali terjadi di perahu sebelah Strike Back Mania. Dwi berhasil mendapatkan pertarungannya dan langsung pasang posisi bertahan. Dengan kuda-kuda yang kuat, Dwi terus berusaha untuk memperpendek jarak dengan ikan. Ikan menyerah dan muncul ke permukaan. Seekor tenggiri benar-benar berhasil memainkan adrenalin Dwi kali ini. Sebagai salah satu ikan predator, tenggiri memiliki mulut yang besar, rahang kuat, yang dihiasi gigi-gigi tajam. Mancing Mania Strike Back, mantap! Jika diperhatikan, ternyata ada banyak perahu nelayan yang juga sedang mencari ikan di spot ini.
Karang dangkal ini memang menjadi lokasi strategis bagi para nelayan untuk mengais rezeki. Sekitar kita mancing nih, jadi banyak banget tuh perahu-perahu nelayan pada menjaring nih, karena spot kita nih karang-karang dangkal, jadi banyak banget nih ikan-ikan kecil. Tadi kelihatan juga dari permukaan tuh kumpulan ikan banyak banget di sini. Mancing Mania Strike Back, mantap. Herman kembali menemukan peruntungannya. Sepertinya Dewi Keberuntungan cukup sayang pada teman saya satu ini. Pergerakan minaunya berhasil memancing agresivitas sang predator untuk menyambarnya. Strike! Berbekal pengalaman melaut dan memancing yang cukup tinggi, tak butuh waktu lama bagi Herman untuk bisa menguasai keadaan. Ikan pun mulai merapat, namun ternyata seekor ikan cendro berukuran cukup besarlah yang berhasil dipaksanya menyerah. Sama seperti tenggiri, cendro merupakan ikan pelagis yang menyenangi perairan terbuka. Keberadaannya dapat ditemukan di muara, laguna, maupun terumbu karang. Ikan bermulut panjang ini biasanya hidup soliter atau hidup dalam kelompok kecil ketika masuk musim memijah. Mancing Mania Strike Back, mantap. Fauzan yang sedari tadi terlihat santai, tiba-tiba langsung menunjukkan aksinya. Strike! Strike! Posisi kuda-kuda ia pasang agar lebih stabil untuk menarik sang predator. Pergerakan ikan pun yang cukup acak jelas menandakan bahwa lawan yang dihadapinya adalah ikan target utama Strike Back Mania. Mantap! Fauzan benar-benar terlihat menikmati perlawanan ikan. Di bawah kontrol tangan dinginnya, ikan berhasil dipaksa menyerah. Wow, seekor tenggiri berukuran besar sah menjadi milik Fauzan. Tenggirinya Mas Fauzan nih, babon punya. Ini size segini nih kalau di laut utara Pulau Jawa nih, udah gede banget nih, luar biasa. Siap. Dari tadi padahal istirahat, nyantai-nyantai, sekalinya turun. Dapat babon! Mantap! Mancing Mania Strike Back, Mantap! Ikan pelagis ini cenderung hidup bergerombol dalam kelompok kecil, sebuah strategi untuk mencari mangsa dan melindungi diri dari serangan predator. Terumbu karang di perairan dangkal ini masih cukup terjaga. Dari jauh saya melihat ternyata ada yang sedang diving. Menurut Tekong, itu adalah mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Di belakang kapal kita nih ada mahasiswa nih yang lagi penelitian ini tentang terumbu karang di bawah, karena karangnya dangkal banget, kelihatan banget nih dari permukaan. Tadi juga saya lihat tuh ada 2 orang yang sedang menyelam tuh, mungkin sedang observasi di bawah. Semoga terumbu karang di sini tetap terjaga ya. Jika lingkungan bawah lautnya lestari, ikan pun dipastikan akan betah di sini. Tak mau kalah dengan rekan-rekan pemancing yang lain, Agung langsung sibuk meladeni perlawanan tenaga ikan. Fish on! Mancing Mania Strike Back, mantap! Sepertinya tidak perlu tenaga ekstra bagi Agung untuk melawan ikan. Keyakinan dan kesabaran Agung akhirnya mampu membuat ikan menyerah dan berhasil digiring mendekati perahu. Wah, kecil ini. Lumayan. Sayang, ukurannya belum sesuai dengan harapan. Iya, Strike Back, mantap! Ketika di laut, tenggiri memiliki warna tubuh yang mengkilap sebagai salah satu mekanisme pertahanan diri dari predator alaminya di bawah air. Ketika sudah mati, warna tubuhnya memudar menjadi abu-abu karena terhentinya aktivitas metabolisme dalam tubuhnya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Merasa sambaran sudah semakin berkurang, kami memutuskan untuk berpindah menuju spot yang lebih dalam. Sekarang kita udah sampai spot yang kedua tuh. Di belakang tuh ada rumpon, jadi sekarang kita mancing di rumpon. Tadi kita pertama tempatnya kita mancing di karang-karang dangkal. Nah, sekarang kita main dasaran. Jadi bagi tugas nih, ada yang main dasaran, ada nih saya coba pakai spoon, ada juga yang casting. Nanti kita lihat nih siapa yang lebih amis. Sesampainya di spot kedua, para angler langsung bersiap untuk menurunkan umpan. Jamal langsung menggunakan udang sebagai umpannya. Tanpa menunggu lama, ikan langsung melahap umpannya. Strike! Double strike.
Sepertinya ukuran ikan yang melawan cukup besar. Lawan juga langsung bersemangat dan terus memutar handle reelnya. Akhirnya, seekor ikan tompel atau jenaha berhasil landed di perahu. Ikan jenaha menyenangi perairan yang hangat. Habitat utamanya berada di sekitar terumbu karang atau laut dengan dasar berpasir dan berlumpur. Penyebaran ikan satu ini juga cukup luas di perairan Indo-Pasifik. Mancing Mania Strike Back, mantap! Parade strike di atas kedua perahu yang kami gunakan semakin seru Strike Back Mania. Rangga langsung tancap gas di perairan yang memiliki kedalaman 30 meter ini. Strike! Memiliki jam memancing yang tinggi, Rangga cukup yakin bisa mengatasi perlawanan ikan predator yang menyangkut pada kailnya. Dan kembali seekor ikan jenaha berhasil naik di perahu yang kami naiki. Ikan jenaha biasanya hidup secara soliter dan sebenarnya aktif pada malam hari. Mata yang berukuran besar menjadi alat berburu utama ikan yang bisa hidup hingga kedalaman 100 meter ini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Iwak man, iwak! Setelah berubah haluan dengan memainkan teknik dasaran, Dewi Keberuntungan langsung menyapa saya Strike Back Mania. Fish on! Wah, melihat dari gerak-gerik perlawanannya, sepertinya ukuran ikan cukup menjanjikan. Kurang dari 2 menit, seekor ikan jenaha berhasil saya taklukkan. Wah, double strike! Double strike! Wah, mantap, mantap, mantap! Alah, ucul! Ganggu! Titik hitam pada tubuh jenaha berfungsi sebagai mata palsu, sehingga membuatnya sulit dikenali oleh predator. Hari semakin sore, kami pun sepakat untuk mengakhiri agenda memancing hari ini. Susun dahulu ikan yang berhasil kami naikkan, biar ketahuan seberapa banyak ikan yang kami naikkan dari laut utara Kabupaten Tegal. Mancing Mania Strike Back! Mantap! Setelah seharian bertarung melawan tenaga ikan-ikan pelagis ini, tenaga kami benar-benar terkuras nih Strike Back Mania. Ikan jenaha pun kami pilih untuk asupan mengisi tenaga kami yang telah terbuang. Sekarang kita mau masak yang pedes-pedes nih buat tombol ngantuk biar matanya pada melek. Bener gak Mas Rangga? Betul. Oke, ikan yang mau kita masak adalah ikan jenaha nih, hasil dari kita mancing tadi. Nama masakannya pecak jenaha bakar pasir. Oke Mas Rangga? Ya. Langsung aja kita lanjut Mas Rangga. Bumbu full rempah pun sudah siap untuk memperkaya rasa. Ikan jenaha yang sudah disiangi langsung dimarinasi dengan garam. Sayat-sayat dagingnya agar bumbu pecaknya menyerap. Agar aroma amis pada ikan hilang, lumuri dengan perasan air jeruk nipis. Sambil menunggu ikan termarinasi, saya pun langsung menghaluskan bumbu pecak yang berisikan bawang, cabai keriting, cabai rawit, dan terasi. Perbumbuannya sekarang udah siap semua nih, tinggal kita bungkus ikannya pakai aluminium foil dan daun pisang. Masukin ikan, baru nanti kita oles-oles bumbunya Mas, oke? Nah, ini yang bikin spesial. Kami menggunakan teknik bakar pasir untuk mematangkannya. Letakkan bungkusan pecaknya pada bara yang sudah disiapkan, lalu tutup kembali dengan pasir. Jika sudah tertutup, lanjutkan membuat bara di atas pasir. Energi panas pada bagian bawah dan atas akan membuat pecak ikan matang lebih cepat. Kurang dari 1 jam, pecak jenaha bakar pasirnya siap untuk dinikmati. Kalau begini caranya, dijamin tenaga bisa langsung pulih kembali nih Strike Back Mania. Rasanya benar-benar mantap banget. Manis dari daging ikan menyatu dengan bumbu rempah-rempahnya yang khas. Mantap banget nih Strike Back Mania. Walaupun berbeda dengan pecak yang biasa saya masak di rumah, tapi ini tetap mantap banget rasanya. Pedesnya pas dan ada sensasi krenyes-krenyesnya dari togenya ini sendiri.
Dan juga nih karakter dari ikannya memang seperti daging kakap pada umumnya, manis dan lembut banget. Apalagi kita makannya di pinggir pantai seperti ini, makin enak ya Mas ya. Betul. Oke, Mancing Mania Strike Back, mantap. Agenda memancing saya bersama teman-teman dari Tegal masih berlanjut Strike Back Mania. Setelah puas menikmati sensasi adu tarik tenaga dengan ikan-ikan di laut, teman-teman dari Tegal mengajak saya menuju spot muara di wilayah Kabupaten Brebes. Mancing Mania Strike Back, mantap! Untuk memancing ikan kiper, kita perlu meracik umpannya terlebih dahulu. Saya dan Rangga tak mau membuang waktu dan langsung mengolahnya. Mas Rangga, kita mau bikin umpan apa bikin kue nih Mas? Ada telur, ada tepung, ada penyedap rasa Ini juga buat Mas. kue ikan memang. Kue ikan. Iya. Oke, jadi kita mancing ikan kiper nih pakai racikan nih. Kita mau bikin dulu. Bahan-bahannya ada tepung, telur sama ini rahasia Mas ya. Iya, bumbu ada rahasia. Bumbu rahasianya nih di sini nih. Oke, jadi gimana nih Mas cara buatnya Mas? Ini nanti dituangin ke sini. Oke. Membuat umpannya pun cukup mudah. Semua bahan yang sudah tersedia langsung dicampur menjadi satu. Kunci pembuatan umpan ini terletak pada kadar airnya. Umpan tidak boleh terlalu lembek ataupun keras. Kata lainnya sih, umpan harus benar-benar kalis. Ini dia nih, seninya pemancing tuh ada di sini nih. Saat kita bikin umpan seperti ini. Ini adonannya udah jadi dan aduh lumayan cukup pegel nih. Harus Lumayan. apa Mas ngemek-ngemek gini Iya, kalau bahasa betul. sini ya. Harus ditekan-tekan terus sampai kalis. Aduh, Ini udah lumayan jadi cukup pegel. ini. Tapi nggak terlalu lama juga nih, cukup 5 menit udah jadi nih. Umpan sudah jadi, langsung saja kita mulai mancingnya. Dari teksturnya tuh memang harus lengket seperti ini yang bener nih. Dan baunya tuh enak banget. Kayak kita kalau mau bikin adonan buat bakwan, buat mendoan. Nah ini nih persis banget, baunya enak banget nih. Rasanya pengen makan Strike Back Mania saking wanginya. Tempat kami memancing ini dibentuk menyerupai rumpon sehingga dinamakan ranggon. Sesampainya di spot, para angler langsung sibuk menurunkan umpan racikan andalan mereka masing-masing. Hari yang indah Strike Back Mania. Awal pembuka strike murni menjadi milik saya. Fish on! Strike. Ternyata sensasi tarikannya cukup menggiurkan. Tak disangka ternyata tenaga ikan kiper bisa sekuat ini ketika melakukan perlawanan. Ini dia nih, Scatobagus argus. Kenapa dinamakan argus? Karena ada kaitannya dengan makhluk mitologi Yunani yang memiliki ratusan mata. Nah ini nih bintik-bintik seperti ini nih. Kenapa dinamakan argus tuh seperti itu. Dan di Jawa dinamakan ikan kiper karena dia biasa berdiam diri di antara patok-patok nih. Seperti yang saya duduki ini nih. Nah selain itu dia juga merupakan ikan penyergap dan juga lihai dalam menangkap mangsanya. Kecil-kecil cabai rawit ini namanya. Mancing Mania Strike Back, mantap. Menggunakan teknik dasaran, Agung tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan sambaran ikan. Strike! Alhamdulillah Ya, dapat seekor ikan lagi target nih. berhasil dinaikannya. Strike Back Mania, ikan ini dapat ditemukan di perairan Indo-Pasifik dan mampu hidup di perairan payau atau asin. Rangga kembali on fire. Aroma wangi umpan raciknya berhasil menggoda ikan untuk melahapnya. Strike. Melawan pengalaman teman saya satu ini, usaha ikan untuk melepaskan diri sepertinya bakal sia-sia belaka. Oi, Kiper, oi. ini Bisa orang mancing orang, oi. Kembali seekor ikan kiper atau ketang-ketang berhasil dinaikkan Rangga. Ikan ini termasuk tenang dan tidak terlalu agresif, namun cukup lincah ketika menangkap mangsanya. Dalam waktu hampir bersamaan, Jamal dan Dwi pun ikut merasakan tarikan tenaga ikan. Double strike! Ya, ikan apa yuk?
Semoga ikan target. Iya, double strike. Iya. Dengan ukurannya yang tidak besar, keduanya berhasil menaikkan sang kiper hanya dalam hitungan detik. Mantap! Strikeback mania, sebenarnya ikan kiper dapat tumbuh besar mencapai 30 cm. Potensi sambaran yang bertubi-tubi membuat Juan tidak mau ketinggalan. Strike! Ikan tidak begitu melawan dan dengan mudahnya dipaksa naik ke permukaan. Meskipun bukan ikan target, namun cukup menandakan keberagaman jenis ikan yang hidup di perairan muara ini. Sebagai keluarga catfish, ikan sembilang memiliki duri-duri beracun yang mereka gunakan sebagai alat pertahanan diri. Jadi harus hati-hati dalam menanganinya. Jangan sampai tertusuk duri-duri yang terletak di sirip atas dan sampingnya. Mancing mania strikeback, mantap. Keberuntungan saya ternyata belum habis strikeback mania. Sensasi tarikannya benar-benar membuat saya kecanduan. Spot yang berupa rumpon buatan ini memang sangat potensial. Kembali, seekor ikan target berhasil saya naikkan. Strikeback mania, ini kita lihat nih di bagian dorsalnya nih, sirip atasnya tuh bahaya sekali karena dia punya racun di bagian ujung durinya ini. Jadi kita megangnya pun harus berhati-hati. Ini sekali kena racunnya nih, bisa badan kita panas dingin strikeback mania. Mantap. Strikeback mania, rintikan air hujan sudah mulai turun. Kami pun sepakat untuk menyelesaikan agenda hari ini karena kondisi alam juga sudah kurang bersahabat.